Pak, lulus ya. Nanti doain. Apa sih? Oh, pesan. Tambahin. Iya. Enggak lagi dong. Ada emping enggak? Satu. Sambil menunggu Pak Paper menyelesaikan tugas, istirahat di tempat. Gerak. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Ini. Nanti ya, begitu udah beres.
Jam 7.30 sekarang sudah jam 8.25 belum juga. Hendra di situ. Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun BPKP ke-38 tanggal 31 Mei 2021 siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Komandan upacara memasuki lapangan upacara sekaligus mengambil alih komando. Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-38 Badan Penguatan Keuangan dan Pembangunan tahun 2021. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan kita, masuk para pendahulu kita dari BPKP, adalah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip Islam. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia menepati gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari kali itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh kumpulan Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah selesai. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 /TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36/TK tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021. Pemberian Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 1. Dr. Andes Mohusni. 2. Iwan Herawan SE. 3. Asep Ruhyana AKMM. 4. Farhati AK. 5. Yohana Karsanti SE. 6. Novizal. 7. Abu Nyamin. 8. Dedi Effendi. 9. Warsono. Pemberian Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 1. Rika Karina Saprudin SE. 2. Mas Agung Prihardono SE. 3. Algi Praditya. 4. Riana Yuliandaina. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis kepada Bapak M. Husni, Bapak Abu Nyamin, dan Bapak Mas Agung Prihardono dipersilakan untuk maju ke depan.
Kepada Pak Husni, Pak Bunyamin, dan Pak Mas Agung dipersilakan untuk kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru sudah 2 tahun berturut-turut ini kita melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun BPKP. Kalau tahun kemarin ke-37, sekarang ke-38 dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru dan dilaksanakan secara terbatas melalui video conference dan juga langsung di ruangan ini. Sebelum saya membacakan sambutan Kepala BPKP, terlebih dahulu kami ingin menyapa para peserta upacara. Yang pertama tentu yang kami hormati dan kami banggakan, senior-senior kami, ada Pak Cipto, Pak Jamil Jalil, Pak Agus Sukaton yang mewakili Purna Bakti kita. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di ruangan ini. Juga para Purna Bakti yang baru saja memasuki usia Purna Bakti. Ada beberapa, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu Dharma Wanita dan mohon maaf Ketua Dharma Wanita Ibu Nina Susanti tidak bisa hadir karena masih mengalami long COVID, Pak. Bapak dan Ibu sehingga tidak bisa mengikuti secara langsung upacara pada hari ini. Demikian juga para pejabat struktural, para korwas, dan seluruh warga BPKP yang kami banggakan. Saya selaku Kepala Perwakilan BPKP tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat karena selama saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan, semua warga BPKP telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh di dalam mencapai kinerja yang terbaik. Insya Allah apa yang kita lakukan selama ini, khususnya di masa pandemi COVID ini, insya Allah akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat tentunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan secara lengkap sambutan pidato Kepala BPKP dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun BPKP yang ke-38. Selengkapnya saya sampaikan pidato Kepala BPKP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Utama BPKP dan para Deputi Kepala BPKP, Ketua Dharma Wanita, Persatuan BPKP, jajaran pejabat struktural BPKP, dan keluarga besar BPKP, serta hadirin yang berbahagia di seluruh perwakilan BPKP Jawa Barat, perwakilan BPKP seluruh Indonesia yang melaksanakan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun BPKP ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain ucapan alhamdulillah
puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bersama hadir pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga harus bersyukur bahwa BPKP telah hadir selama 38 tahun dalam memberi manfaat untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga BPKP dan tamu undangan yang menghadiri upacara pagi ini dalam rangka memperingati HUT BPKP ke-38 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Saudara-saudara keluarga besar BPKP dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga BPKP yang senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehingga mengharumkan nama BPKP, terutama dalam 1 tahun terakhir. Bersama-sama kita telah membuktikan bahwa BPKP senantiasa adaptif dan inovatif menjawab kebutuhan negeri. Bersama-sama kita terus berbenah dan memperbaiki diri untuk semakin memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. Sepanjang 1 tahun ini, kita telah banyak dobrakan dan terobosan yang kita lakukan. Fokus pengawasan kita perluas, tidak hanya pada akuntabilitas keuangan, tapi juga pada akuntabilitas kinerja. Kita lebih proaktif mengawal sejak dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kita juga lebih berperan dalam mengkoordinasikan dan mengembangkan kapabilitas APIP. Arah pengawasan kita pastikan untuk mengawal manfaat program pemerintah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya juga mengapresiasi segenap upaya untuk membangun keterbukaan informasi kepada publik. Hubungan baik yang telah terbina dengan media harus terus ditingkatkan, sehingga manfaat pengawasan semakin dekat dan dirasakan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Hadirin yang saya banggakan, di awal tahun 2021, kita juga telah bersama-sama merumuskan agenda prioritas pengawasan, baik di pusat maupun di daerah. Agenda prioritas pengawasan atau APP dan juga agenda prioritas pengawasan di daerah atau APPD tahun 2021 ini mencerminkan strategi kita dalam memfokuskan sumber daya untuk menjawab kebutuhan stakeholders utama kita. Ini juga merupakan upaya menyelaraskan strategi pengawasan lintas unit kerja di BPKP antar kedeputian dan dengan perwakilan. Masing-masing dari kita memberikan yang terbaik dengan lingkup dan kompetensinya dalam satu harmoni yang selaras. Sama seperti para musisi yang bersama-sama menghasilkan musik yang indah, orkestrasi pengawasan ini juga akan bisa menghasilkan simpulan yang komprehensif dan rekomendasi yang tajam serta bermanfaat untuk perbaikan kebijakan. Saudara-saudara keluarga besar BPKP dan hadirin yang saya hormati. Dalam 1 tahun terakhir, saya menyaksikan betul kerja keras seluruh pegawai BPKP, baik di pusat maupun perwakilan, dari Sabang sampai Merauke, untuk mengawal akuntabilitas negeri ini. Saya yakin bukan perkara mudah bagi saudara sekalian untuk menjalankan penugasan di tengah pandemik ini. Mencari dan mengumpulkan data, mengawal bansos, mengawal vaksinasi, mengawal program-program yang sangat dinantikan masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Berikutnya, dengan bangga saya sampaikan bahwa kerja keras saudara sekalian sangat besar manfaatnya bagi bangsa ini. Setiap data yang Ibu Bapak kumpulkan
setiap informasi hasil pengawasan yang saudara hasilkan telah dikonsolidasikan dan dirumuskan menjadi masukan bagi Presiden dan para pembuat kebijakan. Hadirin sekalian, selama 1 tahun ke belakang, BPKP berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih dari 70 triliun. Kepercayaan stakeholder juga semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh digunakannya hasil pengawasan kita dalam berbagai pengambilan keputusan penting. Di antaranya perbaikan kebijakan pengadaan barang dan jasa di masa darurat, penetapan standar biaya swab test, PCR, dan vaksinasi gotong royong, serta percepatan penyelesaian tunggakan biaya layanan kesehatan terkait COVID-19. Di sisi lain, pemanfaatan laboratorium data forensik and analytics, kita juga telah banyak membantu peningkatan kecepatan dan kualitas delivery program pemerintah. Hasil integrasi data bansos yang kita lakukan sangat diapresiasi dan digunakan sebagai perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Begitupun data UMKM yang kita kumpulkan dan olah telah digunakan untuk memperbaiki penyaluran bantuan UMKM. Ini semua adalah hasil dari kerja keras saudara sekalian segenap warga BPKP. Bapak dan Ibu keluarga besar BPKP yang saya cintai, meningkatnya kepercayaan dan harapan stakeholders terhadap peran pengawasan BPKP bukanlah klaim sepihak. Hal tersebut terlihat pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah yang baru saja selesai kita selenggarakan. Bapak Presiden dan Menteri Koordinator dan pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah menyampaikan apresiasi dan ekspektasi mereka terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya oleh BPKP. Kita diminta untuk melakukan pengawasan sejak awal, memastikan perencanaan dan penganggaran pemerintah telah dirancang secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintah. Selain itu, BPKP juga diminta untuk mengawal berbagai program dan kegiatan strategis seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penyuksesan program hilirisasi industri. Ekspektasi tersebut menggambarkan bahwa hasil pengawasan BPKP dirasakan betul manfaatnya oleh para stakeholders, sehingga dipercaya untuk terus melaksanakan tugas pengawasan, bahkan memperluas jangkauan pengawasan ke berbagai area strategis penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari para stakeholders tersebut tentunya harus kita jaga dan tingkatkan. Tahun ini kita akan terus menghadirkan manfaat pengawasan BPKP, terutama melalui penyelesaian agenda prioritas pengawasan, baik di pusat dan agenda prioritas pengawasan daerah tahun 2021. Keseluruhan tugas tersebut dilaksanakan tentunya disertai komitmen penuh untuk menjaga warga BPKP melalui pelaksanaan vaksinasi, pemberian vitamin dan alat protokol kesehatan, serta membantu proses perawatan dan isolasi bagi pegawai yang terkena COVID-19. Saudara-saudara keluarga besar BPKP dan hadirin yang saya hormati, dalam momen HUT BPKP ke-38 ini, saya ingin menegaskan kembali kepada seluruh warga BPKP bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban BPKP semakin hari semakin bertambah berat. Oleh karena itu, ada 5 pesan yang ingin saya sampaikan kepada segenap pegawai BPKP. Yang pertama, kita harus betul-betul menjaga kepercayaan besar yang diberikan oleh Bapak Presiden dan stakeholder lain kepada BPKP. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan memberikan hasil kerja yang maksimal.
Jangan sampai kita mengecewakan dan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kita harus meningkatkan level dan kualitas hasil pengawasan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan metodologi dan strategi pengawasan. Jangan membatasi diri pada praktik-praktik yang rutin saja. Tingkatkan kompetensi SDM kita agar mampu memenuhi kebutuhan pengawasan yang semakin berkembang. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan kembali agar seluruh unit kerja berupaya secara keras memenuhi rencana pengawasan yang tertuang dalam agenda prioritas pengawasan tahun 2021 dan agenda prioritas pengawasan daerah tahun 2021. APP dan APPD 2021 tersebut menjadi panduan bagi kita bersama agar pengawasan kita menjadi berfokus dan bermanfaat bagi stakeholders kita. Yang keempat, di tengah meningkatnya popularitas BPKP di mata publik, saya minta citra BPKP selalu kita jaga bersama agar terhindar dari pemberitaan yang negatif. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya fungsi kehumasan semata. Kami juga di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat selalu menekankan bahwa semua warga BPKP Provinsi Jawa Barat juga merupakan petugas kehumasan. Oleh karena itu sekali lagi, untuk menjaga citra BPKP itu, mari kita selalu jaga bersama agar terhindar dari pemberitaan yang negatif. Yang terakhir, atau yang kelima, saya minta seluruh pegawai agar terus disiplin menjaga kesehatan. Di tengah pandemi yang belum berakhir ini, pimpinan berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan perlindungan kesehatan bagi segenap warga BPKP. Oleh sebab itu, saya minta kerjasama dari seluruh pegawai untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, saya mengajak kepada warga BPKP yang saat ini berkarya di luar BPKP maupun yang sudah menjalani masa purna bakti agar tetap berkenan berbagi nasihat, pengalaman, dan inspirasi serta solid dan berkomitmen untuk membangun citra positif BPKP sesuai peran masing-masing. Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini juga kami mengundang salah satu dokter kantor kita, yaitu Ibu Dokter Andin, untuk hadir di acara ini. Beliau sangat besar peranannya di dalam memberikan konsultasi, memberikan arahan khususnya kepada teman-teman termasuk saya yang mengalami terpapar COVID. Sekali lagi Ibu Dr. Andin, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan perkenankan kami tentu nanti juga akan memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Ibu sebagai penghargaan atas peran Ibu dokter yang sangat membantu tentunya di dalam rangka menjaga dan memulihkan para pegawai BPKP yang mengalami atau terpapar oleh COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah beberapa catatan penting yang dapat saya sampaikan pada peringatan hari ulang tahun ke-38 BPKP, yang alhamdulillah terlaksana dengan sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Kepada keluarga besar BPKP di seluruh Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun BPKP yang ke-38. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk meningkatkan kinerja, selalu hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu BPKP. Saya BPKP. Sekali lagi, salam BPKP ini di dalam rangka ulang tahun ke-38 sudah ditetapkan. Salam BPKP dengan gerakan-gerakannya. Pertama adalah tangan di dada kiri, kemudian mengepal tangan. Saya BPKP. Saya BPKP. Sekali lagi, saya BPKP.
Saya BPKP. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 31 Mei 2021, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, secara lengkap sambutan dari Kepala BPKP telah kami bacakan, dan khususnya bagi para pegawai yang masih aktif, mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita ke depan. 5 instruksi yang tadi sudah dibacakan, betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu, para purna bakti BPKP, pesan dari Kepala BPKP juga telah kami sampaikan. Mudah-mudahan peran Ibu dan Bapak tetap dapat dijalankan dalam rangka mendukung eksistensi BPKP ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Mendengarkan lagu Untukmu BPKP, Maju Tak Gentar, dan Bagimu Negeri, diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana yang maha mulia, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Dan Engkau adalah zat yang maha sempurna, yang tidak ada sekutu di dalamnya. Pada pagi ini kami berada dalam limpahan nikmat dan curahan rahmat-Mu. Maka sempurnakanlah bagi kami dan berilah kami ilham untuk mensyukurinya hingga kami tidak merugi di akhir nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 38 tahun sudah usia organisasi kami, BPKP. Atas kudroh dan irodahmu, organisasi kami hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah BPKP menjadi organisasi yang memberikan manfaat untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Berperan aktif dalam mengawal Indonesia bangkit sesuai tema HUT BPKP ke-38. Orkestra Aksi Pengawasan Mengawal Indonesia Bangkit. Berkahilah organisasi kami dan jadikanlah tempat mengabdi kami dengan kinerja dan dedikasi yang Kau ridhoi. Kokohkanlah soliditas kami, berilah kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Ya Allah, Rabbul Izzat yang maha tinggi, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, kesuksesan, pertolongan, cahaya, keberkahan, dan petunjuk-Mu untuk hari ini dan hari esok. Dan kami memohon perlindungan-Mu dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Afu, ampuni dan maafkanlah kami, para orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, para pendahulu kami, saudara-saudara kami, atas segala hilaf dan salah. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Maafkan atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Ampunilah atas segala dosa dan kezaliman kami selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selesaikan dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
dilanjutkan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon karena situasinya memang terbatas. Jadi dilanjutkan acaranya dengan pemberian penghargaan. Ya, silakan dilanjutkan saja dan mohon kepada Bapak dan Ibu peserta upacara mohon bersabar barangkali sedikit waktu saja untuk acara ini. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang baru saja memasuki masa purna bakti. Kepada Ibu Rika, kepada Ibu Rika, Bapak Himawan, dan Pak Dedi dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Kaper tetap di tempat. Pada Pak Burika, Pak Himawan, dan Pak Dedi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kepada Dr. Andin dipersilakan untuk maju ke depan. Sementara cukup dulu. Ya. Oh, THL. Orangnya ada. Ada Pak. Tolong dipanggil. Kepada Bapak Supyadin, Bapak Jenal, dipersilakan untuk maju ke depan. Ini channel langsung pakai. Oh. Dibuka itu. Oh, channel. Itu dulu, Pak, itu dulu. Pak Ucup. Pak Ucup. Pak Ucup. Untuk Pak Ucup. Dua. Ini dulu. Nah, ini channel. Ya itu channel. Ya.
Ya. Oh, thank you. Ada orangnya. Iya. Sekalian, nah tuh. Demul ada. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng, Pak. Cukup ya? Di belakang telah tersedia tumpeng, mungkin dilanjutkan acaranya di belakang. Gimana, Pak? Oh, udah. Tumpengnya. Bu, ini apa dikasihin sekarang aja, Bu? Ya udah, oh iya. 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 Baik, selanjutnya Bapak Ibu adalah penyerahan cindramata untuk pegawai yang telah memasuki masa purna bakti. Sekali lagi kepada Ibu Rika, Bapak Himawan, dan Pak Dedi untuk dipersilakan maju ke depan. Peserta mohon tidak meninggalkan dulu, biar itu pada keluar. Ya. Foto bersama dulu. Foto dulu, Pak. Dipersilakan kembali ke tempat. Udah selesai. Ya, stop. Jadi pertama.